Halo teman-teman, warga negara yang baik dan cerdas Indonesia, aktor penting pembangunan nasional yang masih setia kepada nalar, nurani, dan juga secangkir kopi di tengah hiruk-pikuk negeri ini. Teman-teman, pernah tidak teman-teman merasakan tentang banyak sekali permasalahan yang ada di bangsa kita tercinta ini? Merasa? Sama, saya pun juga merasa. Contohnya adalah bangsa ini banyak sekali hoax. Intoleransi, krisis kepercayaan, diskriminasi, apatisme politik, ataupun permasalahan-permasalahan lainnya. Apa buktinya? Hoax misalkan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komdigi di tahun 2025, mulai dari rentan bulan Januari sampai dengan Agustus, di setiap bulannya itu ada sekitar 120 sampai 160 berita hoax. Ini tentu sangat miris karena itu dinilai ataupun disurvei di setiap bulannya itu sebanyak itu. Kemudian permasalahan lainnya misalkan tentang intoleransi. Berdasarkan data setara, di kota-kota besar di Indonesia itu masih terjadi peningkatan intoleransi, teman-teman. Tentu ini juga permasalahan yang sangat serius karena intoleransi itu bisa berujung pada konflik sosial. Kemudian contoh lainnya adalah krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini bisa dihadirkan oleh antara warga negara dan juga warga negara, antara warga negara dan juga pemerintah. If you keep talking, I'll leave and you can have it out with the rest of these people. If you keep talking, I'm going to leave and you can have it out with them. Atau mungkin juga krisis kepercayaan antara warga negara terhadap suatu instansi pelayanan negara. Malam, biar kami beri kau pelajaran ya. Tahu rasa kau. Tunggu dulu. Tapi ada loh suatu instansi yang mana instansi tersebut mengklaim justru mengalami peningkatan kepercayaan dari masyarakat. Instansi apa itu? Anda pasti tahu. Anda percaya? Percaya dong. Saya saja juga mungkin akan percaya. Baik teman-teman, kembali ke permasalahan-permasalahan tadi. Pertanyaannya adalah, ini yang salah negara atau warga negaranya? Kita tidak bisa menentukan siapa yang salah. Tetapi kita sebagai warga negara juga harus berkontribusi aktif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Kita juga berhak untuk mengatasi dan berkontribusi di dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hal itu dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang mana dijelaskan bahwasanya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, apabila permasalahan tersebut mengancam negara, otomatis kita juga berhak dan wajib ikut serta dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga pembelaan negara itu bukan hanya fisik angkat senjata, tetapi juga bisa berbentuk non-fisik. Kita yang sekarang bergelut di dunia akademisi juga ikut berkontribusi aktif. Misalkan dunia pendidikan, di dalam suatu bidang pendidikan juga berkontribusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita tercinta ini. Misalkan melalui suatu mata kuliah ataupun mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana pendidikan kewarganegaraan bisa berkontribusi dalam mengatasi permasalahan itu? Oleh karena itu, simak baik-baik di video ini kita akan bahas tentang pendidikan kewarganegaraan. Apa itu pendidikan kewarganegaraan? Apa fungsi pendidikan kewarganegaraan?
tujuan pendidikan kewarganegaraan itu apa, sampai terakhir bagaimana sih kontribusi pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di negeri ini. Simak baik-baik, mari kita belajar bersama dan meningkatkan wawasan secara bersama-sama. Teman-teman, pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sekedar mata kuliah atau mata pelajaran normatif yang hanya mengajarkan tentang aturan dan kewajiban warga negara saja, melainkan pendidikan kewarganegaraan adalah ruang pedagogis strategis dalam membentuk kesadaran, karakter, dan tanggung jawab kewargaan. Hal ini sangat relevan apabila kita memahami pendidikan kewarganegaraan secara konseptual. Secara konseptual, teman-teman, pendidikan kewarganegaraan adalah proses pendidikan nilai dan praksis demokrasi yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, cerdas, berkarakter, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, bagaimana sih pendidikan kewarganegaraan ini bisa menjaga keutuhan suatu bangsa dan juga negara? Tentu, kita bisa memahami secara teoritis, teman-teman, bahwasannya pendidikan kewarganegaraan adalah instrumen strategis dalam menjaga keberlangsungan suatu negara. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena di dalam pendidikan kewarganegaraan kita juga mempelajari berbagai ilmu, bukan hanya tentang status kewarganegaraan saja, tetapi di dalam pendidikan kewarganegaraan kita juga mempelajari ilmu politik, ilmu hukum, ilmu sosial, geografi, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Oleh karena itu, wajar apabila PKN ini disebut sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah yang terintegrasi ke dalam berbagai bidang keilmuan. Oleh karena itu, apabila kita telisik dari penjelasan-penjelasan tadi, suatu negara yang berlangsung secara baik, tentu warga negaranya juga memiliki kualitas yang baik pula. Nah, kualitas warga negara yang baik biasanya mereka yang mampu memahami konstitusi negaranya. Oleh karena itu didukung oleh pendapat Aristoteles bahwasannya konstitusi itu memerlukan tipe warga negara tertentu yang baik agar sistem kenegaraan bisa berlangsung dengan baik. Different constitution require different types of good citizens. Bagaimana apabila kita lihat dalam konteks negara kita yang secara geografis itu sangat luas, ada banyak etnis, suku, dan budaya di dalam negara kita. Banks pernah mengatakan bahwasannya pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk kohesi sosial dan mencegah fragmentasi sosial, khususnya di suatu negara yang multikultural seperti negara kita, melalui berbagai cara seperti penanaman nilai, keadilan, dan juga kesetaraan. Mudah dipahami bukan, teman-teman? Selanjutnya, teman-teman, bagaimana dengan dasar hukum pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia? Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dijamin oleh Peraturan Negara Republik Indonesia. Di antaranya adalah di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana di dalam pasal 31 ayat 3 dijelaskan bahwasannya pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selain itu, selain di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pendidikan kewarganegaraan juga dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 yang dijelaskan bahwasannya pendidikan kewarganegaraan wajib dilaksanakan di pendidikan dasar, menengah, dan juga pendidikan tinggi. Didukung oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, bahwasanya di dalam pasal 35 ayat 3 bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat salah satu diantaranya adalah pendidikan kewarganegaraan. Oleh sebab itulah teman-teman, kenapa ketika kita SD, SMP, SMA, bahkan di pendidikan tinggi pun kita mempelajari atau menempuh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan karena dasar hukumnya sudah jelas. Teman-teman, pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sekedar penguasaan pengetahuan warga negara atau civic knowledge. Akan tetapi, pendidikan kewarganegaraan juga berorientasi pada penguasaan keterampilan warga negara, civic skill, dan watak warga negara, civic disposition. Civic knowledge berkaitan dengan contohnya adalah pengetahuan demokrasi, hak asasi manusia, masyarakat madani, ataupun yang lain sebagainya. Sedangkan civic skill berkaitan dengan partisipasi, kontrol kebijakan, advokasi, ataupun yang lain sebagainya. Dan terakhir, civic disposition berkaitan dengan bagaimana warga negara memiliki sifat toleransi, peduli sosial, dan juga lain sebagainya. Profesor Udin Winata Putra pernah menjelaskan bahwasannya pendidikan kewarganegaraan, teman-teman, itu memiliki 3 domain. Pertama adalah domain akademik, kedua domain kurikuler, dan ketiga adalah domain sosiokultural. Domain akademik yaitu PKN sebagai kajian ilmiah dan komunitas keilmuan. Domain kurikuler, PKN sebagai mata kuliah atau mata pelajaran di pendidikan formal. Domain sosiokultural yaitu praktek kewarganegaraan. 3 domain ini tentu bermuara sebagai pengembangan 3 penguasaan yang awal tadi, yaitu civic knowledge, civic skill, dan juga civic disposition. Sering kita dengar istilah civic education dan juga citizenship education. Apa yang membedakan di antara kedua istilah tersebut? Teman-teman, Kogan pernah menjelaskan bahwasannya civic education dan citizenship education itu memiliki perbedaan. Pertama, civic education. Civic education merujuk pada proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Sedangkan citizenship education merujuk pada cakupan yang lebih luas, yakni pembelajaran di keluarga, masyarakat, organisasi sosial, atau bahkan media. CARE mempertegas bahwasannya citizenship education bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda agar mereka memahami peran dan tanggung jawabnya secara aktif agar mereka bisa melaksanakan kehidupannya sebagai warga negara dan sebagai masyarakat yang demokratis. Demikian justru semakin mempertegas pendapat saya sebelumnya bahwasannya pendidikan kewarganegaraan itu bukan hanya pendidikan normatif, melainkan pembelajaran sepanjang hayat. Selama kita menjadi warga negara di suatu negara.
Selanjutnya teman-teman, apa sih tujuan pendidikan kewarganegaraan? Jadi, tujuan pendidikan kewarganegaraan yang paling utama adalah membentuk warga negara yang baik dan juga cerdas. Good and smart citizen. Apa itu warga negara yang baik dan juga cerdas? Warga negara yang baik dan juga cerdas adalah warga negara yang memahami hak dan juga tanggung jawabnya. Sehingga apabila merujuk pada permasalahan-permasalahan yang saya sampaikan di awal tadi, tentu permasalahan-permasalahan bangsa ini itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita sebagai warga negara juga bertanggung jawab dalam mengatasi atau bahkan meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa kita. Bagaimana teman-teman? Apakah semua penjelasan saya tadi bisa dipahami dengan baik? Sehingga pada akhirnya kita bisa memahami apakah itu pendidikan kewarganegaraan, apa fungsi pendidikan kewarganegaraan, apa tujuan pendidikan kewarganegaraan, dan bagaimana pendidikan kewarganegaraan bisa berkontribusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mari kita tingkatkan wawasan kita secara bersama-sama. Ingat teman-teman, suatu warga negara yang baik itu bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik. Kualitas negara ditentukan oleh warga negaranya. Dadah, terima kasih.